Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Nur Fitri Martalia, MEK, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada hari ini yaitu kompensasi dan teori uang. Saya, Sofi Nindya Kanahaya, selaku moderator pada pagi hari ini dan akan membimbing jalannya diskusi ini. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada hari ini yaitu pembukaan, penyajian materi, penutup, dan sesi tanya jawab yang akan saya buka di kolom WhatsApp. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka diskusi pada hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya penyampaian materi. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, dan yang kedua oleh Amelia Fitri, dan yang terakhir oleh Devi Juni Pratiwi. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima, baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seseorang, pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang maupun barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak positif dari kompensasi ada 5, yaitu membuat karyawan terpicu untuk selalu berprestasi dan bekerja keras dengan giat. Yang kedua, dapat menjadi daya tarik juga bagi para pencari pekerjaan yang berkualitas. Yang ketiga, citra perusahaan tampak lebih baik dibanding kompetitor. Yang keempat, perusahaan bisa mendapatkan pekerjaan yang berkualitas. Dan yang terakhir, memudahkan proses administrasi dan aspek hukum yang ada. Di balik dampak positif juga terdapat dampak negatif. Kompensasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keinginan keluar. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sesuai kompensasi yang didapatkan, maka keinginan keluar para karyawan akan semakin menurun. Dan kepuasan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keinginan keluar. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah kepuasan kerja, maka semakin tinggi keinginan keluar para karyawan. Tujuan dari kompensasi yaitu mendapatkan karyawan yang berkualitas, adanya keadilan dalam perusahaan, mengefisiensi biaya, memengaruhi administrasi legalitas, memicu adanya perubahan perilaku dan sikap yang semakin baik. Jenis-jenis dari kompensasi yaitu ada 3, yaitu kompensasi langsung, kompensasi tidak langsung, dan kompensasi non-finansial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Amelia Fitri dengan NIM 503200012 akan menjelaskan mengenai teori upah. Upah sering disebut juga dengan gaji atau sebaliknya, tapi kedua sebutan tersebut memiliki sedikit perbedaan. Upah adalah kompensasi yang dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan. Sedangkan gaji adalah suatu kompensasi yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pegawai sebagai balas kerja dan kinerja secara kontinu setiap bulan. Gaji itu diberikan kepada karyawan tetap, sedangkan upah diberikan kepada karyawan dengan sistem borongan sesuai dengan jasa yang dikerjakan sehingga jumlah yang didapat tidak menentu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori pengupahan menurut para ahli oleh Sitohang. 1. Teori pengupahan dengan dasar hukum, penawaran dan permintaan Adam Smith. Teori ini bertitik tolak dari hukum penawaran dan permintaan pada pasar sempurna dan mobilitas tenaga kerja secara sempurna. 2. Teori dana tetap untuk upah seorang. John Stuart Mill yang berpendapat bahwa pada setiap negara terdapat dana yang terbatas untuk upah. Dana untuk upah merupakan bagian dari dana masyarakat yang dihimpun dari tabungan. 3. Teori produktivitas marginal. Teori ini didasarkan pada penurunan biaya marginal tenaga kerja
Biaya tenaga kerja untuk produk marginal ke-10 lebih kecil dari biaya tenaga kerja untuk produk marginal ke-9 dan begitupun seterusnya. Keempat, teori pengupahan dengan pendistribusian pendapatan nasional. Teori ini dikembangkan oleh David Ricardo beserta Robert Malthus pada tahun 1800 sampai 1830. Yang kelima merupakan teori investasi sumber daya manusia. Teori ini mendasarkan asumsinya bahwa setiap tambahan investasi terhadap sumber daya manusianya dalam pendidikan, pelatihan pengalaman kerja, gizi, dan kesehatan akan menambah kemampuan berproduksi dari orang yang bersangkutan. 6. Teori pengupahan substansi David Ricardo. Menurutnya jika upah pekerja suatu waktu cukup tinggi, maka para pekerja itu akan cenderung melakukan pesta pernikahan. Akibatnya semakin tinggi tingkat kelahiran, meningkat juga pertumbuhan angka pekerja walaupun upah yang ditekas rendah mungkin oleh pengusaha sampai ke tingkat substansi. Upah itu akan naik turun dan berkisar di atas dan di bawah upah substansi itu. Terima kasih, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vijuni Pratiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Juni Pratiwi, NIM 5032000226. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan membacakan materi yang terakhir, yaitu tentang metode pembayaran upah. Sistem upah di Indonesia ada 5. Yang pertama, sistem upah menurut waktu. Apabila kualitas pekerjaan lebih penting dibandingkan dengan kualitas dan karyawan terus-menerus terlibat dalam proses pekerjaan, maka sistem upah menurut waktu lebih tepat digunakan. Yang kedua, sistem upah menurut prestasi dan potongan. Persatuan hasil sistem ini didasarkan atas prestasi dari pekerja atau per unit produk yang dihasilkannya. Setiap per unit produk yang dihasilkan akan dikalikan dengan upah per unit yang telah ditetapkan. Yang ketiga, sistem upah borongan. Sistem upah borongan merupakan hasil kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Sistem ini menetapkan pekerjaan tertentu yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, sistem upah premi. Premi adalah hadiah bonus yang telah diberikan kepada karyawan. Premi ini diberikan karena berkat pekerjaan yang telah ia lakukan memberikan suatu keuntungan kepada perusahaan. Yang terakhir, sistem mitra usaha adalah pemberian upah dengan diwujudkan dalam bentuk saham perusahaan. Sekian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi adalah penyampaian materi dari kelompok 8. Baiklah, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.